Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan hari ini, marilah kita mendengarkan sebuah lagu nasional berjudul Tanah Airku yang diciptakan oleh Ibu Sud. Mudah-mudahan setelah kita mendengarkan lagu ini, muncul semangat dan jiwa nasionalisme, muncul kecintaan kita kepada tanah air dan bangsa yang mungkin mulai pudar karena ditelan oleh arus globalisasi seperti saat ini. Nah, itu tadi lagu Tanah Airku
yang dikarang oleh Busud. Mudah-mudahan setelah menyaksikan atau mendengarkan lagu tadi, muncul kembali semangat nasionalisme di hati kalian masing-masing. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita sebuah negara yang bukan hanya besar tapi juga kaya. Kaya baik oleh sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Rasa syukur itu tentu harus kita wujudkan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya dengan menjadi pelajar yang baik, menuntut ilmu untuk kemajuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pertemuan pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dengan harapan mudah-mudahan ilmu dan pengetahuan yang akan kita pelajari ini menjadi ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, mulai. Selesai. Baik anak-anak, kita mulai saja pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Ini merupakan bab keempat dari 6 bab yang akan kita pelajari di kelas 11. 3 bab sudah kita pelajari pada semester pertama, dan bab yang ini merupakan bab pertama di semester genap atau semester kedua. Baik, mari kita lanjutkan anak-anak. Nah, ada satu pertanyaan yang harus kita jawab. Kenapa Indonesia ikut berperan dalam perdamaian dunia? Nah, kalau kita membaca di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea keempat, kita bisa melihat bahwa bangsa Indonesia ini, tujuan negara yang didirikan itu ada 4 anak-anak. Yang pertama, Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu, yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu cara yang dilakukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah pemerintah membuat program wajar, Dikdas atau wajib belajar pendidikan dasar selama 12 tahun. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA atau SMK 3 tahun. Ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan manusia-manusia Indonesia yang cerdas. Lalu yang keempat, ini yang akan kita bahas, yaitu negara Indonesia ini didirikan adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Berdasarkan apa? Kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, untuk mewujudkan itu semua, maka Indonesia harus memiliki peran dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Sekarang akan kita bahas, apa sih yang dimaksud sebagai hubungan internasional itu? Nah, menurut kalian, apa yang akan terjadi jika seandainya negara kita tidak menjalin hubungan dengan negara lain yang ada di dunia? Apa yang terjadi? Misalkan kita sebagai sebuah negara tidak melakukan hubungan internasional, otomatis Indonesia akan dikucilkan dalam pergaulan internasional. Sehingga ketika Indonesia membutuhkan bantuan dari negara lain akan enggan untuk membantu Indonesia. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa lepas dari hubungan dengan negara lain. Karena pada dasarnya, satu negara sekaya apapun, sekuat apapun, sehebat apapun negara itu, dia tetap membutuhkan bantuan dari negara lain yang ada di dunia. Seperti dulu Indonesia ketika baru memasuki awal-awal kemerdekaan setelah tanggal 17 Agustus 45, waktu itu Indonesia ternyata mendapatkan agresi militer Belanda. Belanda datang untuk kembali menjajah Indonesia. Tapi bersyukur negara-negara tangga kita
termasuk negara yang nun jauh di sana, ada Mesir, ada Palestina, mereka memberikan bantuan baik moral maupun material kepada Indonesia. Dan sebagai sebuah pengetahuan sejarah, Mesir itu merupakan negara pertama di dunia yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Dengan diakuinya Indonesia secara de jure oleh Mesir, maka negara-negara lain di dunia ikut mengakui kemerdekaan dan kedaulatan yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seandainya waktu itu Indonesia tidak melakukan hubungan dengan negara lain, tentu saja yang akan terjadi Indonesia mungkin saja tidak dapat mempertahankan kemerdekaannya. Sehingga memang sangat penting sebagai sebuah negara yang merdeka untuk melakukan hubungan internasional dengan negara-negara lain yang ada di dunia. Komponen-komponen yang harus ada dalam hubungan internasional itu ada 4. Yang pertama adalah politik internasional, kemudian studi tentang peristiwa internasional. Studi itu artinya kita mempelajari tentang peristiwa internasional yang terjadi, baik saat ini maupun yang sudah terjadi. Hari ini kita ramai membahas tentang Rusia dengan Ukraina. Itu bisa dibahas dengan menggunakan studi peristiwa internasional. Kita bisa memahami kenapa konflik antara Rusia dengan Ukraina itu bisa terjadi, apa penyebabnya, apa faktor-faktornya, lalu bagaimana peran dari masing-masing negara dan organisasi internasional untuk mendamaikan kedua negara yang sedang bertikai tersebut. Ini salah satu contoh studi tentang peristiwa internasional. Lalu yang ketiga ada hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan negara yang ada di dunia. Kalau hukum nasional, dia berlaku hanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi hukum internasional, dia berlaku dan ditaati oleh negara-negara lain, oleh seluruh negara yang ada di dunia. Yang keempat, organisasi administrasi internasional. Seperti PBB, kemudian ada ASEAN dan sebagainya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Apa sih yang dimaksud dengan hubungan internasional itu? Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang sifatnya global, yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Jadi hubungan internasional ini meliputi hubungan antar negara yang ada di dunia, maupun hubungan yang sifatnya itu dia global, tidak hanya dalam satu lingkup negara saja. Indonesia melakukan hubungan dagang dengan Malaysia misalnya, atau Indonesia melakukan politik luar negeri dengan Cina misalnya. Itu merupakan contoh dari hubungan internasional. Dia disebut sebagai hubungan internasional karena dia meliputi hubungan yang melampaui batas-batas ketatanegaraan. Kemudian, konsep hubungan internasional sendiri oleh para ahli dibagi menjadi 3. Konsep politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Untuk memperluas pemahaman kalian, berikut dipaparkan makna dari ketiga konsep tersebut sebagai berikut. Yang pertama, politik luar negeri. Apa yang dimaksud dengan politik luar negeri itu anak-anak? Dia adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, dengan tujuan tercapainya tujuan serta kepentingan nasional dari negara yang bersangkutan. Jadi ketika kita melakukan politik luar negeri dengan negara lain, tujuan suatu negara melakukan politik luar negeri adalah dia ingin mencapai tujuan dan cita-cita nasional dari negaranya. Sebagai contoh, Indonesia melakukan hubungan dengan Jepang misalnya. Ada pertukaran pelajar antara Indonesia dengan Jepang. Kalau kita lihat indeks sumber daya manusianya, kita lihat prestasi pendidikannya, memang Jepang memiliki prestasi pendidikan yang lebih baik dari Indonesia. Maka dengan melakukan hubungan di bidang pendidikan dengan Jepang, kita bisa menyerap ilmu dari negara Jepang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ini contoh bagaimana suatu politik luar negeri itu dibangun, tujuannya adalah untuk mencapai tujuan atau kepentingan nasional dari negara yang melakukan hubungan luar negeri tersebut. Lalu yang kedua, hubungan luar negeri
adalah keseluruhan hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk kepada kedaulatannya. Kemudian yang ketiga, politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Termasuk bagaimana suatu negara itu melakukan hubungan dengan organisasi internasional seperti PBB, ya, kemudian ada ASEAN, ada OKI, Organisasi Konferensi Islam, dan sebagainya. Itu adalah politik internasional. Lalu ada pertanyaan, kenapa sih harus ada hubungan internasional? Suatu negara dapat menjalin hubungan internasional dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Ruang lingkup hubungan internasional terletak dalam dua bidang, yaitu bidang publik yang meliputi politik internasional, politik luar negeri, pertahanan keamanan, hukum internasional, diplomasi, organisasi internasional, dan kejahatan internasional. Ini bidang publik. Lalu bidang privat ini lebih kepada masalah-masalah ekonomi dan masalah pendidikan atau ilmu pengetahuan dan kepariwisataan. Jadi bidang politik, pertahanan keamanan, kemudian hukum internasional, diplomasi itu masuk ke bidang publik. Kalau ekonomi, kemudian ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan kepariwisataan ini termasuk bidang privat. Nah, ini untuk menjawab kenapa suatu negara melakukan hubungan dengan negara lain dalam sebuah hubungan internasional. Suatu negara melakukan kerjasama dalam sebuah hubungan internasional dengan negara lain karena disebabkan adanya dua faktor, anak-anak. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi atau invasi dari negara lain. Jadi, suatu negara itu melakukan hubungan internasional karena dia khawatir dia tidak bisa mempertahankan kedaulatannya sebagai sebuah negara. Baik karena dikudeta, oleh kudeta sipil maupun militer, maupun disebabkan oleh intervensi atau invasi yang dilakukan oleh negara lain. Umumnya invasi ini dilakukan oleh negara yang lebih kuat secara militer dan ekonomi terhadap negara yang secara militer dan ekonomi lebih lemah. Seperti yang saat ini terjadi kepada Ukraina. Bagaimana Rusia datang dengan membawa pasukan masuk ke Ukraina dan kemudian melakukan invasi di Ukraina. Hal yang seperti ini memang bisa saja terjadi. Sehingga untuk menghambat atau untuk mencegah suatu negara melakukan invasi ke negara lain, maka dia perlu melakukan hubungan internasional yang baik dengan negara-negara lain yang ada di sekitarnya. Lalu yang kedua, kenapa hubungan internasional itu diperlukan? Karena ada faktor eksternal, yaitu hukum alam bahwa tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan negara lain. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, sehebat apapun satu negara, sekaya apapun dia, sekuat apapun kemampuan militernya, dia tetap tidak mungkin bisa memenuhi semua kebutuhannya tanpa bantuan dari negara lain. Sehingga untuk mempertahankan eksistensinya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara maupun penduduknya, maka suatu negara harus melakukan hubungan internasional dengan negara lain yang ada di dunia. Seperti Indonesia misalnya. Indonesia mengekspor bahan-bahan pertanian ke Amerika. Misalnya seperti itu. Bahan-bahan yang diperlukan, rempah-rempah misalnya. Indonesia ini merupakan salah satu negara di dunia penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah ini diekspor ke negara Eropa, ke Amerika, ke berbagai belahan dunia. Lalu, sebagai sebuah negara yang berkembang, Indonesia tentu membutuhkan teknologi. Dan tidak semua teknologi itu dibuat di dalam negeri. Seperti misalnya ya, komputer, prosesor, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan kita akan alat-alat teknologi, maka kita mengimpor dari negara lain. Maka dengan adanya hubungan internasional dengan negara yang memiliki teknologi yang lebih canggih,
kebutuhan kita akan alat-alat teknologi canggih bisa kita penuhi. Ini semua merupakan faktor eksternal bahwa kita sebagai sebuah negara tidak mungkin bisa hidup tanpa bantuan dari negara-negara lain yang ada di dunia. Untuk mengetahui corak politik luar negeri Indonesia, coba kalian perhatikan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu kenapa? Apa tujuannya kita melakukan hubungan atau politik luar negeri itu? Menurut Dr. Andes Muhammad Hatta, ada 4 tujuan politik luar negeri Indonesia. Yang pertama adalah mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kita dapat memperoleh barang-barang yang kita butuhkan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat Indonesia. Yang ketiga, kita juga melakukan politik luar negeri adalah untuk menciptakan perdamaian internasional. Sampai saat ini, Indonesia terus mendorong supaya berbagai konflik yang terjadi antar negara maupun antar bangsa yang ada di dunia diselesaikan dengan cara-cara yang damai, diselesaikan dengan perundingan yang tidak perlu sampai mengangkat senjata. Peperangan itu tidak perlu dilakukan selama cara-cara damai, cara-cara yang diplomatis masih bisa dilakukan. Lalu yang keempat, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan falsafah negara kesatuan Republik Indonesia. Sila kedua, di situ disebutkan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai sebuah bangsa menganggap bahwa semua manusia itu memiliki kedudukan dan derajat yang sama di mata Tuhan. Yang membedakan antara satu dengan yang lainnya adalah keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan. Sehingga tidak boleh sebagai sebuah bangsa kita menganggap bahwa diri kita lebih baik dari bangsa-bangsa lain di dunia. Kita punya kedudukan yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Sehingga sebagai sama manusia, tentu saja bangsa Indonesia ingin supaya tercipta persaudaraan dari segala bangsa dan negara yang ada di dunia. Sebagaimana yang telah sebagaimana yang ada di dalam Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia. Politik luar negeri Indonesia dikenal sebagai politik yang bebas aktif. Tugas kalian, coba jelaskan menurut pemahaman kalian apa yang dimaksud dengan politik bebas aktif itu. Sifat politik luar negeri Indonesia inilah yang mewarnai bagaimana kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara lain. Dengan kata lain, Indonesia selalu menitikberatkan pada kontribusi atau peranan yang dapat diberikan oleh bangsa Indonesia bagi kemajuan, peradaban, dan perdamaian dunia. Jadi, bangsa Indonesia selalu berusaha untuk menciptakan perdamaian baik di kawasan ASEAN yang sifatnya regional maupun yang sifatnya lebih global. Termasuk sampai saat ini ketika terjadi invasi yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina beberapa waktu yang lalu yang sampai saat ini belum juga selesai masalah kedua negara itu, Indonesia mendorong supaya Rusia menghentikan invasinya ke Ukraina. Sebab perang itu selalu menghadirkan korban jiwa dan korban material. Sehingga sebagai sebuah bangsa yang beradab, Indonesia ingin supaya segala masalah yang ada diselesaikan dengan cara-cara yang damai. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada kesempatan selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.